Kembali lagi di Bernard Art Official. Kali ini saya akan membuat cara membuat kura-kura unik, yaitu makhluk mitologi Hindu Bali beserta fungsinya. Sebelum lanjut, aktifkan loncengnya dan subscribe channel ini agar channel ini bisa berkembang. Langsung saja. Nah, yuk teman-teman, di video kali ini saya akan menjelaskan sedikit tentang kura-kura unik. Kura-kura ada yang di Bali disebut dengan nama lain empas atau bedawang, adalah simbol dari kemakmuran atau panjang umur, dimana dalam video kali ini saya hanya sedikit membersihkan karena proses tinggal penghalusan saja. Adapun fungsi dari patung ini, kalau di desa saya ini dipakai untuk pernikahan atau salah satu upacara tradisi di desa saya. Tidak hanya digunakan untuk nyileh, tetapi ada fungsi lain. Misalkan ada orang menikah, salah satu anak atau anak gadis, dia membawa sarana ini untuk dibawa ke rumah mempelai. Kenapa saya memilih bentuk kura-kura untuk membuat tempat sirih? Karena kura-kura memiliki bentuk oval ya, jadi sangat pas untuk dibuat tempat sirih. Kalau yang lain agak susah. Bukan hanya itu saja, kura-kura melambangkan kesetiaan. Jadi menurut fungsinya ini dipakai buat pernikahan, supaya orang yang menikah bisa langgeng pernikahannya, awet sampai kakek nenek. Astung karo. Itu dia fungsi lain dari penginangan. Yang kadang kembali lagi ke proses pembuatan. Ini sudah tahap penghalusan. Yang menggunakan mutik atau pisau kecil Bali supaya lebih gampang. Atau ini menggunakan bahan kayu, kalau di Bali mahoni, kalau di Indonesia mahogani. Kayu ini terkenal sangat bagus ya seratnya, mudah juga dibentuk. Ini adalah merupakan salah satu inovasi saya dalam berkarya. Sebenarnya kalau pada zaman dahulu, pabuan atau tempat sirih umumnya berbentuk kotak ya, atau persegi. Ini saya mencoba berinovasi, mengembangkan bentuk pabuan jadi seperti ini, dan saya memilih memakai simbol kura-kura, yaitu tadi sebagai lambang umur panjang, kesetiaan, dan kemakmuran. Jadi setiap karya-karya saya memilih filosofi binatang atau yang lainnya yang terkandung di dalamnya.
Penginangan yang saya buat ini cenderung bukan yang ini saja ya, yang banyak udah penginangan yang sudah terjual. Semuanya berbentuk kura-kura klasik ya. Kenapa saya memilih ukiran klasik? Karena jujur saya lebih tertarik ke mode klasik, biar kelihatan kayak buatan lama padahal barangnya baru. Justru di zaman sekarang banyak yang lebih tertarik ke mode klasik. Dari sekian kura-kura yang saya buat, pada umumnya semua berbentuk klasik dan memakai cat antik warna-warna alami pada zaman dulu, biar kelihatan seperti zaman dulu padahal barangnya baru. Sudah ada beberapa kura-kura, bahkan puluhan kura-kura penginangan yang saya buat. Biasanya banyak orang yang nyari dari luar wilayah saya seperti Denpasar. Di samping dipakai hiasan atau ditaruh di ruang tamu, ada juga yang dipakai untuk sarana pemujaan, karena tempat Sirih identik dengan pemujaan Ratu Niang di Bali. Ini sedikit gambaran atau referensi yang saya ambil dari salah satu sumber. Ini adalah beberapa filosofi yang saya dapat dari salah satu sumber. Yang pertama itulah ketahanan, kesabaran, dan umur panjang. Dalam beberapa tradisi, kura-kura melambangkan ketahanan, kesabaran, dan umur panjang. Yang kedua ada kesetiaan. Kura-kura dipercaya sebagai lambang kesetiaan. Yang ketiga ada kekuatan, umur panjang, dan keabadian. Di Tiongkok, kura-kura merupakan simbol kekuatan, umur panjang, dan keabadian. Kebijaksanaan dan kemakmuran. Dalam budaya Jawa, kura-kura melambangkan kebijaksanaan dan kemakmuran. Berikutnya, melindungi dari energi negatif. Kura-kura dipercaya dapat melindungi rumah dari energi negatif dan roh jahat. Itu semeton. Berikutnya, tidak goyah atas pendirian. Kura-kura menyadari bahwa dirinya memiliki kecepatannya sendiri dan tidak iri dengan hewan lainnya. Berikutnya, bersifat rendah hati dan bersahabat. Kura-kura selalu bersikap rendah hati dan bersahabat dengan makhluk lain di sekitarnya. Berikutnya ada mengajak untuk sabar dan tetap konsisten. Setiap langkah dalam proses adalah kesempatan untuk belajar dan memperbaiki diri. Itu tadi sedikit filosofi yang dapat dari salah satu sumber. Tentunya bisa menambah pengetahuan kita. Maka dari itu saya memilih bentuk kura-kura sebagai bentuk tempat Sirih, agar makna-makna yang terkandung di dalamnya bisa bermanfaat bagi kita. Di sini saya akan sedikit menjelaskan mengapa ada lubang yang seperti di video ini. Mengapa lubangnya seperti itu dan jumlahnya mengapa segitu, nanti dia akan paparkan secara rinci.
adalah tempat sirih, yang ini tempat sirih, yang ini tempat cakat atau pengerojokan, ini kepur, ada tempat buah pinang, gambir, dan lagi satu tuh tembakau. Nah, ini adalah bentuk yang baru 80% sebelum dicat. Ini nanti saya juga akan menggunakan cat yang berwarna klasik. Tentunya menggunakan cat seperti biasa, yaitu cat akrilik, atau yang lebih mudah saya biasanya pakai cat tembok, cat air, karena cat air memiliki ketahanan yang lebih bagus dari cat minyak. Itu saya memilih cat air untuk mengecatnya biar barangnya bisa awet. Karena kalau di media kayu sebenarnya ya itu lebih bagus menggunakan cat akrilik yang dicampur dengan air, tidak cat minyak ya. Kalau cat minyak biasanya agak nanti kalau kena panas tuh mengkelupas dia. Jadi saya rekomendasi kalau barang dari kayu tuh dicat dengan menggunakan cat air. Demikian sedikit ulasan tentang kura-kura atau pabuan Bali. Sekiranya bisa menambah pengetahuan semeton mengenai kura-kura. Ini hasil sebelum diamplas semeton. Kira-kira bagaimana hasilnya, bagus atau tidak? Jika kalian suka video ini, silakan kasih like dan komen beserta subscribe. Sampai jumpa di video lainnya. See you, bye bye.